Dan sekarang ada satu cerita tentang tanaman yang namanya mungkin belum pernah Anda dengar, yaitu belunak. Tumbuh liar di tebing-tebing berlumut tepi sungai hanya bisa diambil dengan cara menuruni jurang. Dan hanya ada di sini. Belunak adalah sayuran liar endemik yang belum terdaftar dalam katalog tanaman pangan nasional. Aromanya unik, teksturnya khas, dan belum ada yang meneliti kandungan gizinya secara resmi. Bisa jadi ini adalah superfood yang belum ditemukan dunia. Salah satu masakan khas Desa Tepal ini berasal dari tanaman belunak dan yang dimasak itu atau diolah biasanya batangnya. Tapi untuk mencari tanaman itu kita harus ke tebing di tepi sungai dan ini lokasinya turun curam ke bawah. Belunak biasanya disajikan saat hajatan besar seperti pernikahan atau syukuran. Tapi kehadiran kami dianggap cukup istimewa hingga warga rela turun ke jurang untuk mengambilnya. Medannya dengan kemiringan 45 derajat, tanah licin berlumut tanpa pegangan. Turunannya benar-benar curam, bisa mungkin sekitar 45 derajat ke tingkat kecuramannya dan licin. Jadi tadi saya sempat jatuh. Tanaman itu masih di sebelah situ ya Pak? Iya. Kita masih mau ke arah sana. Beruntung saya masih selamat dan tak jatuh ke jurang. Perjalanan kami lanjutkan setapak demi setapak menuju dasar aliran sungai. Tiba di dasar aliran sungai, kami akhirnya menemukan tanaman belunak. Batangnya itu yang diambil menempel di batu berlumut, akarnya kuat, harus dipetik dengan hati-hati. Setelah tanamannya kita ambil dari tebing-tebing sungai ini, nah ini lagi dibersihkan dulu, jadi daunnya dipotong karena memang yang kita ambil batangnya aja. Selama ini memang tanaman belunak dimanfaatkan untuk apa aja sih kalau di Tepal? Selama itu di acara-acara besar, misalkan ngancing, pokoknya intinya acara-acara besar gitu. Di acara-acara besar kalau hajatan gitulah ya. Di hajatan, bisa jadi untuk sehari-hari juga dimanfaatkan. Oh gitu, tapi kenapa harus nyarinya di tebing-tebing seperti ini sih Pak? Memang ini tanaman belunak ini hanya tumbuh di tebing-tebing aja. Hanya tumbuhnya di tebing-tebing aja? Oh gitu, pernah dicoba untuk ditanam di sekitar rumah aja nggak? Ada yang pernah, tapi yang tidak tertumbuh. Harmadin tidak kapok turun ke jurang, karena itu satu-satunya cara. Belunak dikenal oleh seluruh warga Tepal, tapi belum pernah dipasarkan keluar desa. Belum ada yang tahu cara mengolahnya secara massal. Belum ada yang mencoba menelitinya. Padahal di era kuliner eksperimental dan tren superfood lokal, ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Kembali ke rumah, ibu-ibu langsung mengolah belunak. Bumbu yang digunakan sederhana, semuanya dari tumbuhan yang ada di sekitar desa. Gak perlu waktu lama, dan santap siang saya hari itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Nah ini batang belunak udah siap buat dimasak. Cara masaknya juga sederhana. Ini sekarang lagi dipotong-potong dulu. Tinggal sebetulnya dipotek-potek aja sih sampai bagiannya jadi kecil kayak gini. Batang belunak ini makanan yang wajib ada kalau di sini ada perayaan hajatan. Dan rasanya ini pas diolah ternyata enak banget, gurih. Walaupun dia tumbuhnya memang di area berlumut seperti yang kita ambil di tepi sungai itu. Yuk makan lagi Bu. Ya. Itulah Desa Tepal di tahun 2023. Kaya raya oleh alam, tapi miskin oleh akses. Dan 2 tahun kemudian, ketika kami kembali menyapa lewat layar kecil, sesuatu sudah berubah.
sebuah jalan beraspal, dan segalanya mulai bergerak. Tapi porang yang kemarin dijual 4.000, kini berapa harganya? Jahe Sidariman yang 2.000 per kilo, apakah sudah naik? Kerajinan Pak Abdillah sudah ada yang menjangkau? Dan belunak, tanaman yang bahkan belum punya nama di peta kuliner nasional, sudah ada yang memperhatikan? Jalan sudah terbuka, tapi perjalanan warga Tepal menuju kesejahteraan yang selama ini mereka tunggu baru saja dimulai. Bang Ferdi, saya sebelumnya turut senang karena ada progres perkembangan yang cukup baik di Tepal. Semoga banyak hal baik lagi yang datang ke sana ya Bang ya. Termasuk jaringan ini nih, lihat nih, ngadet-ngadet. Tepal 800 meter di atas permukaan laut. Sinyal masih putus-putus, tapi harapan akhirnya mulai tersambung.